1172 kompetisi besar 4 puncak. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Du Changfei berada di posisinya saat ini, karena ia sangat ahli dalam mengamati orang dan situasi. Hal ini membuat para petinggi puncak Changlin mempercayainya dengan berbagai tanggung jawab dan tugas, sehingga ia dapat menangani segala macam masalah sepele atas nama puncak Changlin. Ketika menyadari ekspresi cemas putranya, Du Changfei dengan penuh kepekaan bertanya, "Hai Cheng, ada apa?" Pada saat ini, wajah Du Haicheng pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ayah, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, dan kamu tidak boleh menyalahkanku karenanya." "Oh, ada apa?" Du Changfei bertanya dengan acuh tak acuh, tidak merasa bahwa itu masalah yang berarti. Dia dapat menangani situasi apapun saat ini di puncak Changlin, baik besar maupun kecil, tanpa banyak kesulitan. Bahkan jika putranya melakukan kesalahan, dia yakin dia dapat mengatasinya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Du Changfei tidak bisa tenang ketika mendengar penjelasan Du Haicheng. "Ayah, aku pikir aku mungkin telah menyinggung Master Puncak Junior yang baru," kata Du Haicheng dengan takut-takut. Begitu Du Haicheng selesai mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Du Changfei berubah. "Apa yang kau katakan?" teriaknya. Yang Chen tidak menyadari apa yang terjadi di bawahnya, tetapi sebagai junior Peak Master yang baru diangkat, dia tahu bahwa dia harus serius dan tidak bisa bersikap samar-samar tentang hal itu. Pada saat ini, Kaisar Agung Huawu sedang bersemangat. Setelah melihat Yang Chen datang, dia berkata dengan ramah, "Seperti yang kalian semua lihat, ini Yang Chen, calon Master Puncak Junior Puncak Changlin. Mulai sekarang, dia akan memiliki kekuatan untuk mengelola semua urusan besar dan kecil di Puncak Changlin, dengan otoritasnya yang kedua setelahku." Mendengar ini, banyak pengikut Puncak Changlin dan pejabat tinggi terkejut. Apakah Kaisar Besar Huawu baru saja bercanda tentang hal itu? Dulu, meskipun jabatan Junior Peak Master memang tinggi, namun tidak setidak masuk akal ini. Ini karena Junior Peak Master masih dalam tahap pertumbuhan, dan tidak ada yang tahu akan menjadi apa mereka di masa depan. Ini juga alasan mengapa jabatan Junior Peak Master tidak boleh terlalu tinggi, dengan kewenangan yang terbatas. Akan tetapi, setelah perkataan Kaisar Agung Huawu, sekalipun mereka bodoh, semua orang sekarang mengerti bahwa Kaisar Agung Huawu berniat untuk melatih Yang Chen sebagai penerusnya di masa depan. Tatapan banyak orang terhadap Yang Chen mulai berubah. "Baiklah, jangan buang waktu dengan omong kosong. Mari kita mulai upacaranya." Kaisar Agung Huawu melambaikan tangannya. Wang Tong segera berteriak, "Upacara dimulai." Begitu kata-kata Wang Tong terucap, gong dan genderang memenuhi udara. Dalam sekejap, seluruh tempat upacara menjadi riuh. Kemudian, rumput dan bunga berterbangan, dan kelopak bunga bertebaran di mana-mana, menciptakan pemandangan yang indah. Jelas bahwa susunan acara yang spektakuler ini dipersiapkan sebelumnya untuk upacara pelantikan. "Selamat, Tuan Muda Sekte Yang." Wang Tong melangkah maju dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Mengikuti jejaknya, para murid Puncak Changlin juga berteriak serempak, "Selamat, Tuan Muda Sekte Yang." Kemudian, perwakilan dari puncak-puncak utama lainnya maju untuk memberikan hadiah mereka. "Selamat kepada Tuan Muda Sekte Yang, ini adalah hadiah dari Puncak Yunhu kami." Mendengar kata-kata Puncak Yunhu, Yang Chen menoleh dan melihat Wei Zeng dan Lin Hao. Saat mata mereka bertemu, Wei Zeng dan Lin Hao tertawa terbahak-bahak. "Saudara Yang Chen, selamat. Jika Anda punya waktu, pastikan untuk mengunjungi Puncak Yunhu kami, dan kita bisa membahas kekuatan ilahi dan teknik rahasia bersama," kata Wei Zeng. Mendengar hubungan baik antara ketiganya, Wei Zeng dan Guru Lin Hao tidak dapat menahan senyum. "Kalian harus belajar lebih banyak dari Tuan Muda Yang Chen. Saya telah mendengar tentang bakat dan prestasinya yang luar biasa sejak usia muda. Karena kami datang terburu-buru, kami tidak menyiapkan sesuatu yang terlalu berharga. Kami harap kalian tidak menertawakan hadiah-hadiah kecil ini." Begitu sesepuh itu selesai berbicara, ia menyerahkan hadiah-hadiah itu tanpa kepura-puraan, memperlihatkan ketulusannya. Tentu saja, Yang Chen tahu bahwa bukan kemampuannya yang membuatnya begitu dihormati orang-orang ini, tetapi terutama karena Kaisar Besar Huawu. Bagaimanapun, kebaikan Kaisar Besar Huawu adalah sesuatu yang harus diingat oleh Yang Chen. Yang Chen menerima hadiah itu dan melihatnya lebih dekat, lalu menarik napas dalam-dalam. Hadiah yang begitu murah hati, dan mereka menyebutnya kecil. Puncak Yunhu sungguh rendah hati. Ia segera menjawab, "Saya telah menerima niat Puncak Yunhu, dan saya harap kalian semua akan sering mengunjungi Puncak Changlin kami di masa mendatang." Tentu saja, tentu saja." Guru Lin Hao dan Wei Zeng dengan cepat menyetujui. Tanpa menahan diri, Lin Hao dan Wei Zeng dengan senang hati berkata, "Yang Chen, kami telah mengingat kata-katamu, dan ketika kami berkunjung di masa depan, kamu harus memperlakukan kami dengan baik." "Tentu saja," jawab Yang Chen sambil tersenyum. Setelah Puncak Yunhu, Puncak Taking dan Puncak Baihe juga datang dengan hadiah yang berharga. Yang Chen tidak mengenal siapapun dari Puncak Baihe, tetapi ada seseorang yang dikenalnya dari Puncak Taking. Orang itu adalah Su Yao.
Su Yao datang sendiri tanpa ditemani oleh para tetua, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah murid terbaik di antara 4 puncak sekte wilayah utara. Sekarang, saat Su Yao menyiapkan hadiahnya yang berharga, ekspresinya serius. Dia dengan jujur menyerahkan hadiah itu, Yang Chen, terimalah hadiah ini. Aku selalu berterus terang, jadi aku akan membiarkanmu melihat sendiri hadiah macam apa ini. Tuanku dan aku menyiapkannya khusus untukmu. Suka atau tidak, ini dia. Yang Chen merasa geli sekaligus tak berdaya. Dia menerima hadiah itu tanpa melihatnya. Dia berkata, Nona Su, selama itu hadiah dari Anda, bagaimana mungkin saya tidak menyukainya? Kamu cukup pandai dalam hal kata-kata. Yang Chen, aku merasa tidak enak menantangmu untuk berduel sebelum kamu menjadi junior Peak Master. Sekarang kamu adalah junior Peak Master Changlin Peak, itu sempurna karena posisiku di Taking Peak juga cukup luar biasa. Di masa depan, jangan menolak ketika aku menantangmu, pinta Su Yao. Melihat Su Yao begitu keras kepala, Yang Chen merasa getir dan berkata, Nona Su, kita berdua adalah murid sekte wilayah utara. Tidak perlu sering bertengkar, kan? Apa, menurutmu aku bukan tandinganmu? Su Yao bertanya dengan marah, hanya karena aku kalah beberapa kali darimu, bukan berarti aku akan kalah selamanya. Aku baru saja menguasai beberapa teknik yang hebat. Kali ini di kompetisi 4 puncak, tidak pasti siapa yang akan menang pertama dan siapa yang kalah kedua. Su Yao selalu berterus terang, tetapi kata-katanya mengejutkan banyak orang, karena Su Yao dikenal sebagai kekuatan yang tak terkalahkan di antara 4 puncak. Namun, dia telah menderita kekalahan di tangan orang lain. Yang Chen, khususnya. Mendengar hal ini, banyak murid puncak Changlin tidak dapat menahan rasa bangga. Master puncak junior kita benar-benar mengalahkan Su Yao. Tuan muda sekte yang kelihatannya seumuran dengan Su Yao. Apakah junior Peak Master kita begitu kuat di babak terakhir? Saya pikir kita memilih junior Peak Master terakhir hanya karena dia berada di peringkat ke-8 di antara ke-4 puncak. Apakah sosok sekuat itu akan bergabung dengan puncak Changlin kita? Para murid merasa terkejut, penasaran dan penuh harapan terhadap guru puncak junior yang misterius ini. Karena tidak punya pilihan lain, Yang Chen berkata kepada Su Yao, sampai jumpa di kompetisi 4 puncak. Bab 1173 Pemilihan Pembantu. Su Yao melambaikan tangan kecilnya, kita akan bertanding lagi nanti. Begitu kata-kata itu diucapkan, Su Yao berbalik dan pergi, penuh energi dan tanpa kepura-puraan apapun. Hal ini membuat Yang Chen merasa tidak berdaya, dan juga gelisah. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah ini, jadi dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak memikirkannya lagi, dan mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang dari puncak Baihe yang telah tiba. Masyarakat dari puncak Baihe juga memberikan cenderamata dan bertukar basa-basi sebelum pergi. Dengan cara ini, 3 puncak utama mempersembahkan harta karun mereka dan langkah-langkah upacara secara bertahap mendekati akhir. Setelah itu, Yang Chen pergi, meninggalkan Wang Tong untuk menangani beberapa hal kecil yang berkaitan dengan posisi baru Yang Chen dan hal-hal lain-lain. Upacara tersebut berlangsung sekitar 1 hari dan identitas Yang Chen sebagai Master Puncak Junior akhirnya dikonfirmasi. Setidaknya sebagai hasilnya, semua orang di Sekte Wilayah Utara sekarang tahu siapa Yang Chen. Semua orang, jika menyebut Yang Chen, akan tahu bahwa Yang Chen adalah Master Puncak Junior dari Puncak Changlin. Itu juga merupakan efek yang diinginkan Kaisar Besar Huawu. Suatu hari setelah upacara berakhir, Yang Chen dan Wang Tong berjalan bersama, mendiskusikan berbagai hal. Rasa hormat Wang Tong terhadap Yang Chen tetap tidak berubah, memanggilnya sebagai Junior Peak Master, menempatkan Yang Chen pada posisi tinggi. Namun Yang Chen sama sekali tidak bersikap sombong, selalu memanggil Wang Tong sebagai senior, secara tidak langsung memberikan muka kepada Wang Tong. Karena itu, Wang Tong akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu Yang Chen saat dibutuhkan. Yang Chen bertanya sekarang, Penatua Wang Tong, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya telah berlatih teknik gerakan petir, tetapi saya terhenti di lapisan kelima dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Saya mendengar dari murid-murid lain bahwa teknik ini memerlukan penyempurnaan khusus dari Sekte Wilayah Utara untuk bisa mencapai terobosan. Junior ingin tahu, di mana saya bisa pergi untuk mencapai terobosan lebih lanjut. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Wang Tong tersenyum, wajar saja kalau kamu, Junior Peak Master, tidak menyadarinya karena kamu baru saja bergabung dengan Sekte Northern Territory kami. Di Sekte kami, setiap 10 kekuatan dewa teratas memiliki tempat tersendiri untuk penyempurnaan. Sedangkan untuk tempat untuk menyempurnakan teknik gerakan petir, kamu harus pergi ke Thundercloud Pool. Oh, kolam awan petir. Yang Chen tercengang. Kolam awan petir terletak di puncak Taking. Selain hak istimewa yang diberikan kepada mereka yang berada di puncak Taking, murid-murid dari puncak lain yang ingin menggunakan kolam awan petir harus membayar harga tertentu. Secara relatif, harga ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1000 batu roh kelas tertinggi.
Namun, saya pikir dengan statusmu, Master Puncak Junior, Puncak Taking seharusnya memberimu sedikit harga diri dan mengabaikan persyaratan batu roh. Wang Tong berkata dengan ramah. Yang Chen menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar penjelasan Wang Tong, dia mulai menghitung dalam hatinya. Bagaimanapun, karena teknik gerakan petir, dia akhirnya harus mengunjungi Puncak Taking. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berkata, begitu, terima kasih, Tetua Wang Tong. Sebenarnya, saya punya masalah lain yang perlu bantuan Anda. Sama sekali tidak merepotkan, Master Puncak Junior. Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Saya adalah utusan Kaisar Agung Huawu, dan Anda adalah penerus pilihannya. Sudah sepantasnya saya melayani Anda. Wang Tong tersenyum tipis, tampaknya menganggap Yang Chen sebagai murid pilihan Kaisar Agung Huawu. Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Awalnya dia ingin menjelaskan, tetapi dia pikir-pikir lagi dan berkata, Penatua Wang Tong, Junior punya kebiasaan berkebun, dan Puncak Changlin sangat cocok untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, saya ingin menyiapkan taman elegan untuk saya. Saya harap Penatua Wang Tong dapat membantu masalah ini. Oh, itu masalah kecil, Junior Peak Master. Bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, halaman sementara Anda saat ini memang tidak sesuai dengan status Anda. Saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki persyaratan khusus untuk pelayan? Saya pikir jika Anda mau, banyak murid inti dari Puncak Changlin akan bersemangat untuk melayani. Meskipun murid inti adalah beberapa yang paling menonjol di antara Puncak Changlin, masih ada kesenjangan antara mereka dan para tetua. Dan ada kesenjangan lain antara para tetua dan 100 teratas dari 4 puncak. Secara komparatif, murid inti ini tidak terlalu signifikan. Jika diberi kesempatan bagi para pengikut inti ini untuk naik pangkat, siapa yang tidak menginginkannya? Mengenai masalah pelayan wanita, Yang Chen melambaikan tangannya, lupakan saja, Tetua Wang Tong. Aku sudah terbiasa menjadi awan santai dan bangau liar dan tidak menginginkan pelayan wanita. Junior Peak Master, izinkan saya mengatakan sesuatu. Saya pikir sebaiknya Anda memiliki setidaknya satu pembantu. Lagi pula, setelah Anda menjadi Junior Peak Master, pasti akan ada beberapa masalah lain yang harus Anda tangani. Namun, jika Anda sendiri yang menangani semuanya, itu tidak akan ideal. Jadi, sebaiknya cari seseorang yang Anda percaya dan yang dapat membantu Anda dalam masalah ini. Wang Tong menyarankan. Mendengar ini, Yang Chen merenung. Mula-mula ia pikir ia tidak butuh pembantu, tetapi setelah mendengarkan saran Wang Tong, ia sadar bahwa ia memang butuh bantuan. Jika dia tidak memiliki pembantu untuk membantunya menangani beberapa masalah sepele, dia akan kewalahan. Dia tidak bisa selalu mengganggu Wang Tong. Selain itu, sebagai Master Puncak Junior, pasti akan ada beberapa urusan lain yang harus ditangani. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, Tetua Wang Tong. Saya akan mengambil satu pelayan wanita, tetapi saya sudah memikirkan seseorang dan berharap Anda dapat memilihnya. Oh, Wang Tong tercengang, siapa yang ingin Anda pilih, Tuan Muda? Sejak Qin Sueru mengetahui bahwa Yang Chen sebenarnya adalah Master Puncak Junior, dia merasa sangat senang. Namun, betapapun senangnya dia tahu bahwa dia dan Yang Chen berasal dari dua dunia yang berbeda. Sebagai seorang Master Puncak Junior, bagaimana mungkin Yang Chen tertarik pada wanita biasa seperti dia? Lagi pula, dibandingkan dengan orang-orang setingkat Yang Chen, dia hanyalah seorang murid elit dan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Meskipun demikian, dia merasa cukup puas. Setidaknya karena Yang Chen, para murid yang sebelumnya telah memutuskan hubungan dengannya kembali kepadanya dan mencoba untuk mendekatinya lagi. Qin Sueru tahu bahwa sebagian alasannya adalah Yang Chen, tetapi dia bukanlah orang yang tidak berperasaan, jadi dia membiarkan masa lalu berlalu dengan murid-murid perempuan ini. Namun, mustahil baginya untuk memperlakukan murid-murid ini sama seperti sebelumnya. Niat mereka dalam mendekatinya sudah jelas, ingin memanfaatkan hubungannya dengan Yang Chen. Kita harus mengakui bahwa murid-murid perempuan ini cukup pintar. Tepat ketika para murid perempuan ini telah menemukan Qin Sueru dan hendak menjalin hubungan dengannya, sekelompok tetua Puncak Changlin yang mengenakan jubah panjang mendekati Qin Sueru. Nona Qin, silakan ikut dengan kami. Para tetua itu menunjukkan rasa hormat dan ketulusan yang besar kepada Qin Sueru. Bab 1174 meminta maaf dengan rendah hati. Mendengar sikap hormat para tetua terhadapnya, Qin Sueru terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu, para tetua? Melihat ekspresi cemas Qin Sueru, para tetua memahami kekhawatirannya dan tersenyum ramah, Nona Qin, jangan khawatir. Kami memanggil Anda atas perintah Tuan Muda Sekte Yang Chen. Qin Sueru terkejut, apa yang dia inginkan dariku? Tuan Muda Sekte yang kebetulan sedang membutuhkan seorang pelayan wanita. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerima posisi itu? Tanya para tetua. Para murid perempuan di sekitar Qin Sueru benar-benar tercengang. Jika Qin Sueru menolak, mereka semua pasti akan maju dan mengatakan bahwa mereka bersedia. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa menjadi pelayan Yang Chen.
Setidaknya, jika mereka menjadi pelayan Yang Chen, siapa yang berani menindas mereka di puncak Changlin di masa depan? Bahkan Du Haicheng tidak akan berani memperlakukan mereka dengan buruk, kan? Qin Sueru tahu pentingnya hal ini dan membelalakan matanya. Nona Qin, Anda harus memikirkannya dengan saksama. Tuan muda sekte yang hanya menginginkan satu pelayan, dan jatah ini diberikan kepada Anda, para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan beberapa patah kata lagi. Bagi mereka, jika Yang Chen bersedia, mereka lebih suka mengirimkan putri atau cucu perempuan mereka ke pelukan Yang Chen. Mereka bahkan tidak keberatan diperlakukan seperti sapi atau kuda, apalagi menjadi pelayan. Namun, Qin Sueru tidak langsung setuju, sungguh tidak dapat dipercaya. Qin Sueru benar-benar ketakutan. Sekarang, ketika beberapa tetua berbicara seperti ini, dia langsung tersipu dan berkata, saya setuju. Begitulah kira-kira. Beberapa tetua menyeringai, baiklah, Nona Qin, ayo kita pergi. Para tetua berencana untuk membawa Qin Sueru langsung pergi. Melihat Qin Sueru hendak menjadi pelayan Yang Chen, para murid perempuan di sekitarnya menjadi cemas. Bagaimana dengan kita? Para tetua, kami juga bersedia menjadi pelayan Tuan Muda Sekte Yang. Kami melakukan tugas-tugas kasar dan bekerja keras, kami jelas tidak lebih buruk dari Qin Sueru. Ya, kami juga bersedia melayani Tuan Muda Sekte Yang. Mengingat temperamen Yang Chen yang lembut dan kultivasi seni bela diri yang luar biasa di masa lalu, para murid perempuan ini tidak ragu untuk menawarkan pengabdian mereka kepada Yang Chen. Mereka tidak dapat membayangkan menemukan guru yang lebih baik daripadanya. Mereka tidak lagi peduli dengan penampilan dan mulai dengan sungguh-sungguh memohon kepada para tetua. Namun, para tetua ini bukanlah orang biasa, mereka tidak akan terjerat oleh murid-murid perempuan yang menarik ini dan berkata dengan dingin, bukankah kita mengatakan bahwa Tuan Muda Sekte yang hanya menginginkan satu pelayan? Tidakkah kau mendengarnya? Aku, para murid perempuan masih tidak mau menyerah. Saat Tuan Muda Sekte yang menginginkan seorang pembantu, dia memilih dengan hati-hati. Kau ingin menjadi salah satunya. Jangan berani-berani bercermin dan melihat dirimu sendiri. Keluar dari sini sekarang juga, atau kami tidak akan bersikap sopan, para tetua melotot marah. Semua murid perempuan menjadi takut, wajah mereka pucat pasi. Saat mereka melihat Qin Sueru dibawa pergi, mereka berharap itu adalah mereka sendiri. Hati mereka penuh dengan penyesalan. Kalau saja mereka memperlakukan Yang Chen sedikit lebih baik di awal, atau setidaknya memperbaiki sikap mereka, mereka tidak akan jatuh ke level ini. Ambil contoh Qin Sueru, dia bahkan tidak memberi banyak pada Yang Chen, namun sekarang dia mampu mengubah statusnya dari yang terpuruk menjadi mencapai surga. Meminta Qin Sueru menjadi pembantu tentu saja merupakan perintah Yang Chen. Paling tidak, Qin Sueru bukanlah gadis yang suka merencanakan, yang mana sangat dihargai oleh Yang Chen. Ketika dia tidak di rumah, dia dapat mempercayai Qin Sueru untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, yang akan memberinya ketenangan pikiran. Tidak lama kemudian, Qin Sueru dibawa ke kediaman Yang Chen saat ini. Yang Chen telah pindah ke tempat tinggal baru, yaitu sebuah rumah besar. Rumah besar ini setidaknya puluhan kali lebih besar dari halaman sebelumnya, memenuhi keinginan Yang Chen untuk mendapatkan tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam. Awalnya, ketika Qin Sueru dibawa ke rumah besar, dia agak malu. Dia masih merasa sulit menerima perubahan Yang Chen, tetapi setelah Yang Chen menghiburnya beberapa kali, dia pun melepaskan kekhawatirannya. Setelah itu, Yang Chen mulai belajar menanam dengan beberapa wanita dari suku manusia ikan. Dengan status Yang Chen saat ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan klan beruang hitam Gunung Hitam dan suku manusia ikan. Satu-satunya hal yang masih dia khawatirkan adalah cakar emas. Jika kembali ke 36 wilayah timur, tidak ada yang akan mengenali identitas Golden Claw. Namun, di wilayah tengah, semua orang memiliki mata tajam yang dapat mengenali potensi Golden Claw untuk menjadi naga sejati. Siapa yang tidak akan tergoda? Naga sejati, terutama yang dapat dengan mudah ditundukkan, niscaya akan mendatangkan bencana setiap kali ia muncul. Meskipun beruang hitam Gunung Hitam setara dengan naga sejati Phoenix Langit, simbolismenya lebih rendah daripada dua lainnya. Naga sejati dan Phoenix Langit mewakili suatu era dan penuh dengan aura kuno. Mengenai masalah Golden Claw, Yang Chen hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Sementara Yang Chen fokus pada penanaman, perwakilan dari berbagai faksi di puncak Changlin mulai mengunjunginya. Sebagian besar kunjungan ini dimaksudkan untuk membawa hadiah sebagai formalitas, agar tidak mempermalukan diri sendiri dan membuat pertemuan di masa mendatang menjadi canggung. Urusan internal puncak Changlin berbeda dari dunia luar, di mana hadiah diberikan sebagai tanggapan atas undangan. Di puncak Changlin, upacara akan dimulai pada hari berita diterima, sehingga tidak ada waktu untuk menyiapkan hadiah. Namun, hadiah sangatlah penting karena hadiah merupakan dasar bagi hubungan mereka. Yang Chen sangat menyadari hal ini, jadi awalnya ia bertemu dan berbicara dengan para pengunjung ini tanpa berpura-pura. Kemudian, ia memilih untuk tidak menemui mereka secara langsung, karena jumlah pengunjungnya terlalu banyak.
Pada suatu saat, ada lebih dari selusin orang yang mengantre untuk menemuinya dalam satu hari, dan ia tidak punya pilihan selain membiarkan Qin Sueru yang mengurusnya. Baru sekarang dia benar-benar mengerti manfaat memiliki pelayan seperti Qin Sueru. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara menerima tamu-tamu ini sendirian. Yang Chen mengira bahwa membiarkan Qin Sueru menangani masalah ini sudah cukup, tetapi pada hari keempat, beberapa tamu tak terduga datang, memaksanya untuk menemuinya secara pribadi. Master Puncak Junior, orang-orang ini adalah Du Haicheng dan ayahnya, dan kakak senior Lin Xuang, Qin Sueru melaporkan dengan jujur. Yang Chen mengusap dagunya dan bertanya, Du Haicheng dan ayahnya. Aku bisa mengerti, tapi apa yang terjadi dengan Lin Xuang? Dia tahu tentang Lin Xuang, dia adalah murid perempuan paling tidak ramah yang pernah ditemuinya. Aku tidak tahu, tapi Du Zhangfei dan Du Haicheng sedang bermain trik. Du Zhangfei telah mengikat Du Haicheng, yang sekarang memar dan bengkak. Mereka juga membawa banyak hadiah, bersikeras untuk bertemu denganmu. Qin Sueru berbicara dengan takut-takut, jelas masih agak khawatir dengan keluarga Du. Bab 1175 buatlah keputusanmu sendiri. Qin Sueru naif, tidak dapat memahami banyak hal, tetapi Yang Chen tidak bodoh. Mendengar apa yang dilakukan Du Zhangfei, dia langsung tertawa. Du Zhangfei ini benar-benar orang yang pintar, Yang Chen mengangkat bahu. Game apa yang dimainkan Du Zhangfei? Dia membawa putranya sendiri untuk mengaku bersalah. Kalau tidak, dengan kata-kata yang diucapkan Du Haicheng, Yang Chen tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Dia cukup menyebutkan masalah itu ke Balai Penegakan Hukum Puncak Changlin, dan bukan hanya Du Haicheng, tetapi juga Du Zhangfei akan dihukum karena melakukan kejahatan terhadap atasan, yang akan memengaruhi seluruh Du Mansion. Qin Sueru bertanya, Tuan Muda Feng, haruskah kita bertemu mereka atau tidak? Tentu saja, temui mereka, biarkan mereka masuk, Yang Chen melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, Sueru, kamu ada di sisiku sekarang, tidak perlu takut lagi pada orang-orang dari Du Mansion. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Qin Sueru mengangguk berulang kali, hatinya menghangat dan dipenuhi rasa terima kasih. Ya, dia tidak perlu takut lagi pada orang-orang keluarga Du. Ketergantungannya ada pada Yang Chen, Tuan Muda Feng dari Puncak Changlin, yang statusnya hanya berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang lainnya. Dengan jaminan ini, Qin Sueru dipenuhi percaya diri, berbalik, dan memimpin Du Haicheng dan Du Zhangfei ke dalam ruangan. Seperti yang diduga Yang Chen, murid perempuan bernama Lin Xuang juga diikat, wajahnya penuh keputusasaan dan ketakutan. Sekarang di bawah kendali Du Zhangfei, Lin Xuang dan Du Haicheng keduanya berlutut di tanah, tidak berani bernapas, dan tetap diam. Salam untuk Tuan Muda Feng, Du Zhangfei membungkuk begitu melihat Yang Chen, menunjukkan sikap yang sangat hormat. Yang Chen perlahan menganggukkan kepalanya ketika dia melihat sikap hormat Du Zhangfei terhadapnya, dan kemudian berkata, Penatua Du, apa maksudmu dengan ini? Putraku secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda Feng, dan aku membawanya ke sini untuk meminta maaf kepadamu. Aku berharap Tuan Muda Feng akan menghukum sampah ini dengan keras, sehingga dia tidak akan berani menimbulkan masalah di masa depan. Du Zhangfei berkata dengan gigi terkatup dan kebencian di dalam hatinya. Anda lihat, Du Haicheng menyinggung siapa yang tidak baik. Ada begitu banyak orang di Puncak Changlin yang dapat Anda singgung, tetapi Anda harus memprovokasi karakter yang kejam seperti itu. Jika Du Zhangfei sanggup mengatasinya, dia tidak akan pernah melakukan tindakan nekat seperti itu. Mendengar perkataan Du Zhangfei, Yang Chen tertawa, Penatua Du, kami bukan orang bodoh, dan Anda juga tidak boleh memperlakukan saya seperti orang bodoh. Orang bijak tidak akan membicarakan hal-hal sepele. Katakan saja langsung bahwa Anda ingin menyelamatkan nyawa putra Anda, bukan? Sekilas, Du Zhangfei tampak ingin menghukum Du Haicheng dengan keras, tetapi semakin dia mengatakannya, semakin menempatkan Yang Chen dalam posisi sulit untuk mengambil tindakan. Yang Chen tidak bisa dibodohi dengan tipu daya ini, ekspresinya menjadi semakin dingin. Melihat wajah Yang Chen begitu dingin dan marah, Du Zhangfei bergidik, menyadari bahwa dia seharusnya tidak memainkan trik ini di depan Yang Chen. Tuan Muda Feng, saya tadi memang bodoh, tidak mau berterus terang. Sekarang, saya hanya berharap Tuan Muda Feng akan mengampuni nyawa anak saya. Hukuman apapun yang Anda berikan, saya akan menerimanya dengan senang hati. Du Zhangfei menamparkan wajah Du Haicheng dengan keras saat dia selesai berbicara. Sambil memukul, Qin Sueru di samping tidak percaya bahwa Du Haicheng akan berakhir seperti ini hari ini. Dasar sampah, mohon ampun pada Tuan Muda Feng. Teriak Du Zhangfei. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Muda Feng, tolong ampuni nyawaku. Du Haicheng berteriak putus asa dan takut. Yang Chen melihat penampilan ayah dan anak itu dan melambaikan tangannya, Sueru, kamu turun duluan. Baik, Tuan Muda Feng, Qin Sueru tidak berani menentang dan langsung pergi. Tatapan mata Yang Chen beralih ke Du Haicheng dan Du Zhangfei, tatapan matanya membuat mereka berdua gemetar. Wajah Yang Chen dingin, Du Zhangfei, aku juga tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepadamu. Putramu mengatakan ini kepadaku saat itu, bahwa aku harus pergi ke kediamannya dan berlutut untuk memohon belas kasihan dalam waktu 3 hari.
Hanya dengan begitu dia akan mempertimbangkan untuk membiarkanku menjadi pelayannya, jika tidak, aku hanya akan menghadapi kematian. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Du Zhangfei mendengar kata-kata Yang Chen, dia tahu dia benar. Yang Chen tidak menjatuhkan hukumannya sendiri, tetapi berdiskusi dengannya dan membiarkan dia mengambil keputusan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa putranya bersalah dalam masalah ini. Mengetahui bahwa memohon belas kasihan tidak ada artinya, Du Zhangfei membuat keputusan dan menepuk punggung Du Haicheng dengan keras. Ah! Du Haicheng menjerit kesakitan, suaranya menyayat hati. Tidak sulit untuk mengamati bahwa sebagian besar ki sejatinya hancur di dalam tubuhnya, dan meridiannya hancur total. Hanya dalam sekejap mata, Du Haicheng tergeletak di tanah dengan tatapan putus asa di matanya, bersimbah keringat, nyaris tak bernyawa, matanya cekung dan redup. Du Zhangfei menggertakkan giginya, Tuan Muda Feng, aku telah menyia-nyiakan kultivasinya dan menghancurkan semua meridiannya. Dia sekarang lumpuh seumur hidupnya. Bahkan jika dia selamat, dia akan tetap lumpuh. Aku berharap Tuan Muda Feng akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengampuni nyawanya. Yang Chen memandang keadaan Du Haicheng yang menyedihkan tanpa menunjukkan simpati sedikit pun. Jika dia bukan Tuan Muda Feng hari ini, Du Haicheng mungkin akan memandang rendah dirinya, bukan? Berapa banyak orang yang telah menderita di tangan orang seperti Du Haicheng? Kemarahan Yang Chen berkobar, dia berkata dengan dingin, ini salah ayah karena tidak mendidik putranya dengan benar, tetua Du. Mendengar ini, Du Zhangfei bergidik, mengetahui bahwa kemarahan Yang Chen belum mereda dan dia diberi pilihan. Entah dia membunuh putranya sendiri, atau dia yang menanggung kesalahan atas putranya. Setelah mengambil keputusan, Du Zhangfei tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya dan merobek salah satu lengannya sendiri dengan percikan darah. Saya harap Tuan Muda Feng bisa tenang, pinta Du Zhangfei. Melihat Du Zhangfei seperti ini, Yang Chen menghela napas. Namun, Du Haicheng memiliki seorang ayah yang merupakan pria sejati. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai titik ini hari ini, mampu melepaskan salah satu lengannya untuk menyelamatkan nyawa putranya. Du Zhangfei memang layak dihormati. Dia tidak kehilangan banyak hal, dan melihat Du Haicheng sudah sangat menderita, dia tidak ingin melanjutkan apapun, melambaikan tangannya, baiklah, mari kita akhiri masalah ini untuk saat ini. Tapi tetua Du, apa yang terjadi dengan Lin Xuang ini? Du Zhangfei menjelaskan dengan tergesa-gesa ketika ditanya oleh Yang Chen, Tuan Muda Feng, gadis kecil ini mengaku bergabung dengan Du Mansion untuk melawanmu. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, jadi aku segera membawanya kepadamu. Tuan Muda Feng, siapa gadis kecil ini, dan apa yang harus kita lakukan? Terserah padamu untuk memutuskan. Dia pun merasa sangat bingung dalam hatinya. Wajah Lin Xuang pucat saat ini, berkeringat deras karena takut. Melihat Du Haicheng dalam keadaan seperti itu, dia bahkan lebih ketakutan, berteriak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Terima kasih atas hadiah 10.000 koin buku dari seorang taipan lokal. Namun, saya terlalu sibuk akhir-akhir ini dan akan menunda pembaruan tambahan selama beberapa hari. Saya harap Anda Bab 1176 menuju puncak Taking. Yang Chen mengerti bahwa Lin Xuang takut akan balas dendamnya setelah mengetahui bahwa dia adalah Master Puncak Junior. Dia mencari perlindungan di Du Mansion untuk melindungi dirinya dan melawannya. Harus dikatakan bahwa Lin Xuang cukup naif. Tidaklah tidak adil jika menyebut Lin Xuang naif karena dia tidak menyadari bahwa Du Mansion tidak dapat menyelamatkannya, dan mengapa mereka mengambil risiko menyinggung Yang Chen demi dia. Terlebih lagi, jika Lin Xuang tidak melakukan apapun, dia tidak akan mengganggunya sama sekali. Dia tidak begitu picik hingga marah hanya karena seseorang mengatakan beberapa patah kata tentangnya. Tetapi Lin Xuang bersikeras menimbulkan masalah, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri karena mencari kesengsaraannya sendiri. Yang Chen melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Du, wanita ini ingin menyakitiku dan telah bergabung dengan Du Mansion. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar perkataan Yang Chen, Du Zhangfei khawatir tidak akan menemukan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya. Tanpa ragu, dia meraih Lin Xuang dan berkata, Junior Peak Master, wanita ini berbisa. Biarkan orang tua itu yang menanganinya. Karena itu, Du Zhangfei pergi bersama Lin Xuang dan putranya, Du Haicheng. Begitu mereka meninggalkan kediaman Yang Chen, Du Zhangfei menghela napas lega. Para pelayan yang berjaga di luar terkejut. Tuan, apa yang terjadi padamu? Tuan, bahkan jika Anda pergi untuk meminta maaf kepada Yang Chen, apakah dia harus melakukan sejauh ini? Kami memiliki status di puncak Changlin, namun dia melukai Tuan Muda dan Anda. Para pelayan buru-buru menyatakan kesetiaan mereka setelah melihat Du Zhangfei. Du Zhangfei mendengus, diamlah, kalian semua. Kalian tidak tahu apa-apa. Lenganku yang terputus ini setidaknya memastikan bahwa Du Mansionku masih dapat berkembang di puncak Changlin di masa depan. Jika aku tidak memotong lenganku dan melumpuhkan Haicheng hari ini, Du Mansionku akan lenyap dalam sekejap. Terlalu mudah bagi Master Puncak Junior yang baru untuk menghancurkan Du Mansionku dengan menjentikkan jarinya dan mencari kekuatan untuk menggantikan kita.
Setelah mengatakan itu, Du Zhangfei mengamati sekeliling dan berkata dengan dingin, ingat, jangan pernah berpikir terlalu tinggi tentang diri kalian sendiri. Di masa depan, cobalah untuk tidak terlalu merepotkanku. Aku akan membuatmu membayar jika kamu menyinggung orang yang salah. Baik, Tuan. Para pelayan kebingungan namun tahu bahwa mereka harus mendengarkan perkataan Du Zhangfei. Pada saat ini, Du Zhangfei menatap Lin Xuang di sampingnya, terlalu malas untuk berkata lebih banyak dan langsung berkata, wanita ini mencoba memprovokasi Master Puncak Junior. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan kesetiaan kita. Kalahkan dia, dan tangani dia dengan cepat. Lin Xuang, setelah mendengar niat Du Zhangfei untuk membunuhnya, memiliki pandangan kosong di matanya tetapi tiba-tiba terbangun. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Du Zhangfei mengabaikan permohonannya, menjentikkan lengan bajunya, dan bawahannya mengerti, lalu membawa Lin Xuang pergi. Hati Lin Xuang benar-benar dingin, tidak tahu apa kesalahannya atau mengapa dia berakhir dalam situasi seperti ini. Pada saat yang sama, Yang Chen menggunakan deteksi jiwa ilahinya untuk memahami situasi di luar dengan jelas. Dia tidak bersimpati pada nasib Lin Xuang. Setiap sebab memiliki akibat, dan sekarang dia menderita akibat dari tindakannya di masa lalu. Du Zhangfei memang pria yang cerdas, Yang Chen mengusap alisnya, hari ini aku memberinya pelajaran, dan dia harus tahu untuk lebih berhati-hati di masa depan dan tidak melakukan hal-hal seperti menindas pria dan mendominasi wanita. Untuk saat ini, Yang Chen tidak ingin mengubah struktur puncak Changlin. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi Master Puncak Junior, dan meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak bisa terlalu mencolok untuk menghindari gosip. Jadi Yang Chen membiarkan Du Mansion lepas kali ini, tidak menyelidiki masalah itu sampai akhir. Setelah berurusan dengan Du Mansion, ada orang lain yang datang untuk memberikan hadiah, yang mana Qin Sueru tangani atas nama Yang Chen. Yang Chen sendiri pergi ke paviliun kultivasi dan mulai membaca buku-buku kuno lapis demi lapis. Dengan kemampuan dan kualifikasinya saat ini, 10 lantai paviliun kultivasi tidak terhalang. Dia membaca lantai 7 dan 8 secara langsung sebelum menuju ke lantai 9. Statusnya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan para pelindung alam bela diri surga pun tahu hal ini, dan tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya. Yang Chen mencapai lantai 9, di mana jumlah buku menjadi lebih sedikit. Ketika dia mencapai lantai 9, hanya ada selusin buku kuno di ruang yang luas itu. Tentu saja, meskipun jumlahnya sedikit, nilai dari metode kultivasi ini meningkat ke level tertinggi di lantai 9. Teknik terbang naga kayu, teknik penyembunyian pohon kuno. Saat Yang Chen membaca, alisnya berkerut karena frustrasi. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa karena bahkan di lantai 9, dia masih belum menemukan petunjuk apapun tentang teknik pohon. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menaruh harapannya pada lantai ke-10. Pelindung senior, junior ingin memasuki lantai 10. Yang Chen menemukan pelindungnya. Silakan. Pelindung itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Yang Chen menemukan dirinya di lantai 10. Seluruh lantai adalah hutan, dengan untaian teks tergantung di setiap cabang pohon. Tebarkan jiwa ilahi Anda, dan mudah untuk menghubungkan untaian teks ini bersama-sama, sehingga menguraikan metode kultivasi. Teknik pohon awan hijau. Yang Chen bergumam, setelah mencapai kesempurnaan, praktisi dapat berubah menjadi pohon, memperoleh kehidupan abadi yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Setelah membaca teknik ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Metode ini tampak menggoda, tetapi tidak cocok untuknya. Belum lagi kesulitan dalam menemukan bahan-bahan tertentu, transformasi menjadi pohon saja sudah tidak tertahankan bagi Yang Chen. Sebagai orang yang hidup, bukankah berubah menjadi pohon adalah hal yang tidak masuk akal? Jadi Yang Chen menolak teknik ini tanpa ragu-ragu, meskipun memiliki karakteristik keabadian, dia tidak goyah. Di hutan teks, tidak hanya ada satu metode kultivasi, tetapi juga ada yang kedua, yang disebut teknik hutan langit. Metode ini sangat ampuh jika sudah dikuasai, tetapi tidak ada hubungannya dengan teknik pohon dan memiliki tingkat kesulitan kultivasi yang sangat tinggi. Yang Chen tergoda, tetapi akhirnya menyerah. Dia harus mengakui bahwa teknik elemen kayu sangat kuat, tetapi metode kultivasinya terlalu ketat dan aneh. Tidak mengherankan jika puncak Changlin tidak pernah berkembang pesat bukan karena kekuatannya yang kurang, tetapi tekniknya terlalu unik dan persyaratannya terlalu tinggi. Tidak ada berita sama sekali tentang teknik pohon, Yang Chen menggelengkan kepalanya, merasa kecewa meskipun dia telah mempersiapkan diri sebelumnya. Tak lama kemudian, Yang Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu, aku akan pergi ke puncak Taking dan menyelesaikan masalah teknik gerakan petir. Aku harus mencari teknik pohon lain kali. Mungkin kesempatanku belum tiba, dan aku tidak bisa terburu-buru.